Baiklah semuanya, selamat sore. Di sini kelompok kami akan sedikit membahas tentang data mining. Nah, adapun proyek dari data mining kami ini berjudul Penerapan Data Mining untuk Clustering Menu Favorit Menggunakan Algoritma Cummins untuk Studi Kasus Mr. Blitz. Nah, di kelompok kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu ada Julitinus Zeka, lalu yang kedua ada Aldi Alfa, yaitu saya sendiri, yang terakhir ada Anissa Ramadhani. Nah, di sini tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang business understanding. Nah, apa sih business understanding itu? Business understanding merupakan tahap pertama dalam pengembangan data mining. Jadi, dalam tahap pertama ini dimulai dengan memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis, lalu diterjemahkan ke dalam pendefinisian masalah dalam data mining. Lalu selanjutnya akan ditentukan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, penelitian kami kali ini, sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, yaitu penerapan data mining untuk clustering menu favorit menggunakan algoritma Cummins untuk studi kasus Mr. Blitz. Nah, lalu clustering sendiri adalah salah satu data mining yang bersifat unsupervised. Ada 2 jenis data clustering yang sering digunakan untuk proses pengolahan data, yaitu hierarchical dan non-hierarchical clustering. Data akan berupa menu pada sebuah kafe yang nanti akan diolah, sehingga diharapkan dapat mengclustering menu dengan hasil yang maksimal. Mungkin itu dari saya lanjutkan pada Anissa Ramadhani. Baiklah, saya akan membahas tentang data collection. Data collection adalah proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Tujuan utama dari data collection ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya, yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Dari paparan teknik mendapatkan data, di sini kelompok kami melakukan pengambilan datanya di Mr. Blitz. Di sini kami mengirimkan surat dan berbicara kepada salah satu petugas Mr. Blitz untuk pengambilan data. Petugas tersebut mengizinkan kami mengambil data tentang menu favorit pengunjung selama 1 tahun terakhir, di mana menu tersebut itu ada berupa makanan dan minuman. Oke, dilanjutkan oleh Julitinus Zeka. Baik, saya akan melanjutkan mengenai jenis data yang dikenal dalam proses penambangan data. Adapun beberapa jenis data yang digunakan dalam proses penambangan data adalah sebagai berikut. Yang pertama itu file data. File data adalah jenis data dalam bentuk teks atau bentuk biner dengan struktur yang dapat dengan mudah diekstraksi oleh algoritma penambangan data. File data ini diwakili oleh tab data misalnya seperti CSV. Selanjutnya bagian kedua itu basis data relasional, di mana database basis data relasional ini adalah kumpulan data yang diatur dalam tabel dengan baris dan kolom yang mendefinisikan struktur tabel serta memiliki skema logis hubungan antar tabel. APA standar database relasional adalah SQL. Selanjutnya yang ketiga yaitu gudang data. Gudang data atau data warehouse didefinisikan sebagai perkumpulan data yang terinfeksi dari berbagai sumber yang akan query dan pengambilan keputusan. Data yang disimpan berisi informasi tentang sudut pandang historis seperti informasi ringkatan teknis selama 6 atau 12 bulan terakhir. Misalnya, ahli-ahli menyimpan informasi terperinci tentang setiap transaksi. Gudang data menyimpan ringkasan transaksi atau ringkasan yang lebih tinggi untuk setiap jenis komoditas di setiap toko, yaitu di tingkat wilayah atau regional. Data warehouse biasanya memiliki struktur model data multidimensi yang disebut data cup atau kubus data. Setiap dimensi tergantung pada sekumpulan atribut dalam struktur tersebut. Selanjutnya bagian keempat yaitu database transaksional, merupakan kumpulan data yang diatur oleh cap waktu, tanggal, dan lain-lain untuk mewakili
transaksi dalam basis data. Biasanya, setiap record atau baris dalam database transaksi menyimpan bukti transaksi, seperti pembelian pelanggan, reservasi penerbangan, atau riwayat klik pengguna di jaringan. Jika terjadi sebuah transaksi yang dilakukan secara teknis, biasanya memiliki nomor unik. Biasanya untuk database yang transaksional terdapat tabel tambahan. Tabel tambahan ini biasanya berisi mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan transaksi itu. Di antaranya ada seperti deskripsi untuk barang, informasi mengenai sales dan juga cabang, hingga deskripsi lainnya. Jenis data ini mengikuti properti RCAD dari DBMS. Selanjutnya bagian kelima itu database multimedia. Database multimedia terdiri dari media, audio, video, gambar, dan teks yang biasanya disimpan di database berorientasi objek. Dalam jenis data ini menyimpan informasi yang kompleks dalam format yang telah ditentukan, misalnya perpustakaan digital, video on demand, news on demand, dan database musik. Selanjutnya bagian keenam yaitu jenis data spesial. Jenis data ini merupakan jenis data yang menyimpan informasi geografis dengan data berupa koordinat, topologi, gas, dan poligon, misalnya peta, pemosisian global, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian ketujuh yaitu jenis data derivatif. Jenis data ini berisi data bursa dan aktivitas yang dicatat pengguna berupa array angka yang diindeks berdasarkan waktu dan tanggal dengan membutuhkan analisis waktu nyata. Jenis data diaplikasikan pada string database, graphic, info database, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir bagian ke-8 yaitu World Wide Web atau WTW. Jenis data ini mengacu pada World Wide Web yang merupakan kumpulan dokumen dan sumber daya seperti audio, video, dan teks yang diidentifikasi oleh Uniform Resource Locators atau URL melalui browser. Dihubungkan oleh halaman HTML dan dapat diakses melalui jaringan komputer. Dan ini bersifat dinamis karena volume data terus meningkat dan berubah. Misalnya data belanja online, riset, belajar, dan sebagainya. Sekian saja untuk jenis database, jenis data dalam penambahan data. Untuk proyek kami, jenis data yang kami butuhkan itu jenis database transaksional, karena di jenis data ini merupakan seluruh kumpulan data penjualan dalam sebuah toko memakan seperti yang kami ambil yaitu toko Mr. Bliss, sehingga jenis data ini berisi waktu, tanggal, dan lain untuk mewakili transaksi dalam basis data yang bisa diambil datanya dalam 1 tahun terakhir. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan. Sekian dari kami. Terima kasih.